Baik, di sini ada isi materi tentang obat-obat yang ingin kami jelaskan. Yang pertama ada kloroquine, yang kedua ada artemether lumefantrine, yang ketiga ada primaquine, yang keempat ada quinine, yang kelima ada doxycycline, yang keenam ada mefloquine. Sebelum ke materi lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, di sini dengan saya sendiri, Cinta Anggraini dengan NIM 2507401005. Selanjutnya ada Ikfa Parisa dengan NIM 2507401024. Selanjutnya ada Sultan Iskandar Muda dengan NIM 2507401015. Halo teman-teman, apakah kalian pernah dengar kata anti malaria? Nah, di video ini kita bakal bahas apa sih anti malaria itu dan contoh obatnya beserta gambarnya. Anti malaria adalah golongan obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati penyakit malaria. Malaria sendiri disebabkan oleh parasit Plasmodium yang masuk ke tubuh lewat gigitan nyamuk. Pemberian obat harus sesuai dengan jenis Plasmodium dan aturan dari dokter ya. Jangan minum sembarangan. Atau bisa disebut dengan MDR. Baik, di sini saya akan menjelaskan obat yang pertama yaitu kloroquine. Indikasinya yaitu digunakan untuk mengobati malaria tanpa komplikasi yang disebabkan oleh Plasmodium vivax, malariae, ovale, dan falciparum yang masih sensitif terhadap kloroquine. Dapat digunakan pada beberapa penyakit autoimun seperti lupus dan rheumatoid arthritis. Obat yang digunakan dalam pengelolaan dan pengobatan malaria dan penyakit inflamasi. Obat ini termasuk dalam kelas tinggi atau obat sulfamoida. Ada juga efek sampingnya, biasa kita sebut ESO, yaitu kita terasa mual, muntah, dan nyeri perut, sakit kepala, pusing, gatal pada kulit, gangguan penglihatan bila digunakan dalam jangka panjang, atau gangguan irama jantung pada dosis tinggi. Ada juga kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas terhadap kloroquine. Yang kedua ada riwayat retinopati dan gangguan retina atau gangguan retina. Ada juga hati-hati pada penderita gangguan hati, ginjal, dan penyakit jantung. Ada interaksi obatnya yaitu antisida menurunkan penyerapan kloroquine sehingga diberikan dan dengan jarak minimal 4 jam, meningkatkan kadar dioksin, atau penggunaan bersama obat yang memperpanjang infarkt akute, meningkatkan risiko artritimia. Ada juga obat yang kedua yaitu artemether lumefantrine, yaitu indikasinya ada terapi pertama untuk malaria tanpa komplikasi akibat Plasmodium falciparum. Ada juga efektif juga pada infeksi campuran yang sensitif terhadap terapi kombinasi berbasis artemisinins atau ACT. Ada juga efek sampingnya sama juga ya, efek sampingnya seperti 11-12 intinya sama yang pertama tadi, yaitu ada mual, muntah, pusing, dan sakit kepala, nyeri otot sendi, gangguan saat kita tidur, vasodilasi pada beberapa pasien. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap artemether atau lumefantrine. Ada juga pasien dengan gangguan irama jantung berat, hati-hati pada penderita gangguan fungsi hati. Ada juga interaksi obatnya. Interaksi obatnya, rifamycin menurunkan aktivitas obat, ketoconazole meningkatkan kadar lumefantrine. Ada juga hindari penggunaan bersama obat yang memperpanjang interval QT-nya, seperti beberapa antibiotik, maklorda, dan anti malaria. Primaquine. Indikasi yang pertama ada pembasmi bentuk hipnozoid pada malaria akibat Plasmodium vivax dan Plasmodium ovale sehingga mencegah kekambuhan. Yang kedua, mengurangi penularan malaria P. falciparum. Efek samping ada mual, muntah, nyeri perut, dan sakit kepala. Hemolisis pada pasien dengan defisiensi G6PD. Methemoglobinemia. Kontraindikasi yang pertama ada definisi enzim G6PD. Ada kehamilan, ada bayi yang belum diketahui status G6PD. Interaksi obat ada 2. Obat yang menyebabkan hemolisis meningkatkan risiko anemia
hemolytik. Yang kedua, kombinasi dengan obat penekan sumsum tulang, meningkatkan risiko gangguan darah. Quinine. Indikasi digunakan pada malaria berat apabila terapis lain tidak tersedia. Digunakan pada malaria yang konsisten terhadap kloroquine. Umumnya dikombinasikan dengan antibiotik seperti dioksisiklin atau clindamycin. Efek samping cinchonin. Gejalanya ada gangguan pendengaran, sakit kepala, dan mual, hipoleukemia, gangguan irama jantung, hipertensi bila diberikan terlalu cepat secara intravena. Kontraindikasi ada 3, hipertensivitas terhadap quinine. Yang kedua ada riwayat gangguan jantung. Yang ketiga ada myasthenia gravis. Interaksi obat meningkatkan efek warfarin. Yang kedua ada meningkatkan kadar dioksin, penggunaan risiko gangguan irama jantung. Hari ini saya ingin berbagi informasi mengenai obat yang bernama doxycycline. Obat ini termasuk dalam golongan antibiotik tetrasiklin dan memiliki kegunaan yang cukup spesifik. Mari kita bahas satu persatu mulai dari indikasi, kontraindikasi, interaksi obat hingga efek sampingnya. Indikasi kegunaan pertama untuk apa obat ini digunakan? Terapi kombinasi. Doxycycline digunakan sebagai bagian dari pengobatan gabungan untuk menyembuhkan penyakit malaria. Selanjutnya profilaksis. Selain mengobati, obat ini juga bisa digunakan untuk mencegah tertularnya malaria, terutama bagi para pelencong atau wisatawan yang akan pergi ke daerah yang memang banyak kasus malaria atau daerah endemis. Kedua, kontraindikasi, siapa yang tidak boleh menggunakannya. Siapa saja yang dilarang meminum obat ini. Ada beberapa kondisi yang harus diperhatikan, seperti ibu hamil, tidak disarankan digunakan selama masa kehamilan. Anak-anak, obat ini tidak boleh diberikan kepada anak yang usianya di bawah 8 tahun. Dan alerginya bagi yang memiliki hipersensitivitas atau alergi terhadap golongan obat tetrasiklin dilarang keras menggunakan obat ini. Interaksi obat, ketika kita minum obat kita juga harus seperti obat lainnya. Doxycycline juga memiliki kemungkinan efek samping gangguan pencernaan, sensitif terhadap sinar matahari, iritasi lambung atau esophagus. Nah, itulah ringkasan informasi mengenai obat doxycycline. Ingat ya, penggunaan obat ini sebaiknya selalu berdasarkan resep dan anjuran dokter agar aman dan efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mefloquine. Obat ini juga termasuk dalam golongan obat anti malaria, namun memiliki karakteristik yang berbeda dengan obat sebelumnya. Mari kita simak informasinya. Pertama, untuk apa mefloquine digunakan? Untuk mengobati malaria. Obat ini digunakan untuk menyembuhkan malaria yang belum menimbulkan komplikasi berat, khususnya yang disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum yang masih sensitif terhadap obat ini. Kedua, kontraindikasinya alergi bagi yang memiliki riwayat hipersensitivitas atau alergi terhadap mefloquine sendiri. Tidak boleh digunakan pada orang yang pernah mengalami epilepsi atau pernah kejang. Pasien yang memiliki gangguan irama jantung juga dilarang mengonsumsi obat ini. Efek samping dari obat ini, gangguan tidur, sering mengalami susah tidur atau mimpi yang tidak biasa, mimpi buruk, gangguan fisik, dan gangguan psikologis. Interaksi obat ini, obat anti malaria lain, mefloquine tidak boleh diminum bersamaan dengan obat kinin atau quinidin karena bisa meningkatkan resiko terjadinya kejang. Obat yang memperpanjang QT. Ada jenis obat tertentu yang bisa mempengaruhi irama jantung jika diminum bersamaan mefloquine. Resiko gangguan irama jantung akan semakin meningkat. Jadi mefloquine adalah pilihan obat untuk mengobati dan mencegah malaria, namun penggunaannya harus sangat hati-hati, terutama bagi mereka yang punya riwayat penyakit jiwa, kejang atau gangguan jantung. Selalu konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakannya. Terima kasih. Nah, ini dia contoh-contoh
gambar obat malaria. Oke, dari slide yang sudah kita jelaskan, kita ada menjelaskan tentang indikasinya, ESO, kontraindikasi, dan interaksi obatnya. Baik, jadi pemilihan obat itu tergantung jenis plasmodiumnya ya, tingkat keparahan, dan apakah sudah resisten atau belum. Penting banget buat kita tidak salah saat kasih obat kepada pasien dan kepada orang yang membutuhkan obat. Baik, kesimpulan dari penjelasan yang kami jelaskan yaitu obat anti malaria memiliki mekanisme kerja, indikasi, efek samping, dan kontraindikasi dan interaksi obat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemilihan terapi harus disesuaikan dengan spesies plasmodium, tingkat keparahan penyakit, kondisi klinis pasien, serta pola resistensi di suatu daerah. Penggunaan anti malaria secara rasional sesuai pedoman terapi akan meningkatkan keberhasilan pengobatan, pencegahan kekambuhan, dan mengurangi efek samping dan menekan terjadinya resistensi parasit. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan penjelasan dari kami bertiga. Semoga penjelasan yang dari kami jelaskan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.